Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Gani. Saya biasa dipanggil Gani. Saya berasal dari Universitas Pegri Jombang. Alamat saya berada di Jalan Dr. Setiabudi 1, nomor 10. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2024 dari Prodi Pendidikan Jasmani, dan saya adalah mahasiswa yang berasal dari kelas C di universitas ini. Dengan kehadiran saya di sini, saya akan menyelesaikan tentang tugas menjelaskan dari Bu Meka yang berasal dari matkul pengantar pendidikan, untuk menjelaskan tentang materi yang habis saya jelaskan pada saat presentasi kemarin. Kurang lebih adalah materi saya permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan di Indonesia ini umum terjadi. Dalam artian di Indonesia ini masih ada beberapa masalah pendidikan yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas ini tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bukan sekedar sebagai sarana sebenarnya ya. Karena bagi generasi muda akan menjadi penerus suatu bangsa, tetapi juga harus menjadi agent of producer agar dapat menciptakan kurang lebih sesuatu transformasi yang nyata. Untuk Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang berbentuk republik dengan jumlah produk mencapai 270-an juta jiwa untuk saat ini. Dan pendidikan di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Untuk suatu sistem ini tentunya akan selalu saja ada kelebihan serta kekurangan, tetapi kinerja pada sistem akan menghasilkan kualitasnya seperti apa. Jika dijalankan dengan baik, tentunya akan menjadi banyak hal positif dan hasil yang baik. Ya, kurang lebih adalah berikut akan saya jelaskan tentang contoh masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia. Yang pertama ada di akses terbatas ke pendidikan. Masih banyak anak-anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikannya, terutama untuk yang tinggal di daerah terpencil ya, dan terutama daerah pedalaman juga, atau komunitas miskin yang jarak jauh antara tempat tinggal dan sekolahnya ini kurang sarana transportasi dan minimnya infrastruktur pendidikan. Di daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata ya. Kurang lebih untuk itu yang pertama. Ada juga seperti ketimpang pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan, serta antara kelompok sosial. Fasilitas merupakan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya, karena lebih baik daripada pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin ini seringkali mengalami kesulitan mengakses pendidikan berkualitas tinggi karena kualitas. Ada juga kualitas guru dan tenaga pendidik. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia ini masih ada ya teman-teman. Kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan kualitas di bidang pendidikan ini, serta tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. Dan ada lagi kurikulum yang tidak relevan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global terlalu banyak. Muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif. Sekian, itu saja mungkin dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.